بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة كثيرة التي بتلك النعمة نعمل صالحا لبحث رزق منه لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang teduh, sejuk, cerah ini di salah satu lereng dari Gunung Salak yang Allah berikan keberkahan untuk negeri Indonesia tercinta ini. Kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk belajar, tentunya menuntut ilmu. Dan kita pengen apa yang kita miliki nanti setelah kita menuntut ilmu ini bisa menjadi sesuatu yang memang memahami antara cinta, harap, dan takut. Karena bukan cuma sekedar gampang melandaskan segala sesuatu dengan nama cinta. Cinta dalam Islam ini adalah sesuatu yang tidak semerta-merta dimiliki oleh seseorang, kecuali ada proses dalam menggapainya. Sering para pujangga muslim mengatakan bahwa cinta itu seperti buah yang dipetik, panen dari sebuah pertanian yang memang sejak awal bibit dipilih, tanah diolah, pupuk pun dikasih, dijaga dengan baik, grow up, menanti kembang, kemudian berbuah. Cinta seperti itu. Di beberapa kajian kita sering ditekankan bahwa cinta dalam Islam itu timbul dengan 4 sebab. Ya, dasar sekali. Jangan mudah mengatasnamakan cinta kalau kita belum tahu ada tangga-tangga cinta. Ada tangga-tangga dalam cinta. Ya, apalagi yang Indonesia, jangan gampang dikit-dikit I love you. Cinta itu sesuatu yang tidak spontan diucap. Ya, kalau ditanya alasannya, wallahu a'lam, cinta blank. Kalau sudah begini buta berarti. Ya, alasannya apa? Yang pertama, kamu kenal dulu. Jangan ngomong cinta kalau belum kenal. Tahu dulu lah, itu bahasa Islam itu ilmu. Kita pengen membahas antara cinta, harap, dan takut. Sekarang kalau ditanya tentang cinta kita nggak tahu apa yang mau kita bahas. Akhirnya cuma lambang hati merah doang, blok gitu. Hitungan dikit berarti kena koronel. Ya tidak, tapi cinta itu memang mukodimanya ilmu. Kamu Dek, kenapa sih kamu cinta banget sama mama? Iya, aku tahu mama aku asik nih, cintanya pas.
Tapi kalau dia mengatasnamakan cinta, ketika ditanya apa sih yang membuat kamu cinta sama dia, aku sendiri nggak paham. Itu ngomong cinta gitu. Hei ilmu, kedepankan ilmu. Ilmu inilah menjadi sebuah landasan dasar orang untuk datang keyakinan bahwa tanpa keyakinan tak akan pernah ada kata cinta dalam hidup. Ilmu yakin. Karena kan yang tahu cuma kita, orang nggak ada yang paham. Lu gila bro, ngapain depan sama dia? Aduh, bingung gue ngomongnya sama dia. Tapi yang pasti, ya gue bermanfaat aja buat dia. Gitu. Karena cuma gue yang tahu kekurangan dia. Asik gitu. Dia punya alasan. Kalau orang mau ngeliatnya doa, betul lah. Tapi kalau dia sabar, dia yakin. Dia orang yang yakin. Dengan tahapan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Keyakinan yang gak spontan, tapi ada proses. Dia yakin karena ilmu, dia yakin karena melihat contoh, dia punya hakul yakin. Keyakinan yang mantap. Sekejap apapun angin bertiup, badai tak mengganggu cintanya. Dia yakin dia mampu menaklukkan dia. Apalagi kalau sudah pakai bahasa cinta ke Allah, nggak ngaruh. Mau di gunung bundar dingin, waktunya subuh mah subuh. Besok kan kita buktiin, betul ya. Karena subuh-subuh Allah juga mau nggak kuat terus. Ya tapi kalau sudah cinta sama Allah, nggak ngaruh, harus semangat. Apalagi kan apa ya, kalau dibahas dalam tentang agama ini kan, ya agama itu simpel banget ya. Pokoknya kullu amal ibni adam lahu. Pokoknya seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Udah kita nggak usah khawatir sakit, sehat, susah, senang, Allah yang bikin. Jadi orang yang gede hati. Ya ini lagi musim virus, jangan panik ini. Kematian karena corona cuma 1%, betul? Ya. Dari yang lain 100% loh. Kita panik betul-betul. Padahal dari dulu orang mati mendadak banyak kena angin duduk loh. Hati-hati baik angin duduk di sini ya. Nggak usah khawatir, tetap pegang apa? Pegang syariat. Pegang syariat dalam Islam. Cuma kehati-hatian dikedepankan dalam ilmu usulul fiqh itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Ini saatnya kita pertontonkan Islam ini asik bener. Nggak usah pakai gaya orang kafir. Ya, orang kafir memprediksi gini-gini, dengerin aja. Orang Islam punya cara sendiri kok, orang kafir yang ditiru, masya Allah. Orang kafir kan baru sekarang salaman begitu. Kita mau dari dulu begitu, mari benerin. Dia baru tunggu corona dulu nggak mau nyenggol, itu kan? Orang dulu ya, dia mah baru sekarang baru pakai nikop, no masker, betul ya? Aduh, udah pakai kita dulu, man. Cuma kitanya jadi mereka lagi gitu loh. Heran, apa banyak orang pakai cadar nggak pakai jilbab, buat siapa lagi tuh? Udah dibilang makanya pola hidup sehat, wudhu minimal 5 kali tuh. Makan cuci tangan, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Habis makan minum cuci tangan, iya udah. Karena kita berjabat tangan itu merontokkan dosa. Biarin deh, kalau emang kita kenal, kenapa emang? Kalau emang harus mati gara-gara rontok dosa, matiin dah ya Allah, nggak apa-apa dah. Yang penting rontok dosa kan begitu. Iya, tapi tetap hati-hati ya. Dalam tanda kutip jangan sembarangan. Ya, kita juga khawatir sekali karena kita berhadapan dengan virus yang jenius nih. Ya. Maka saya bilang pakai masker, emang nggak bisa belok virus. Dia belok, bilang pelan-pelan nih maksudnya. Belum lagi masalah masker itu kan banyak barang second, betul ya? Dan lainnya. Ini banyak jebakan Batman dalam kehidupan ini. Kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Makanya harus pelan-pelan nih kita ramban. Ini kayak ngerajut benang nih, apa yang kita bahas tadi kelihatan tadi. Iya, harus tahu bahwa ilmu itu mendatangkan keyakinan. Dan ternyata kekuatan ilmu dan yakin inilah yang menelurkan keikhlasan. Karena sudah pakai bahasa ikhlas, udah gak usah khawatir. Ya, udah gak usah khawatir. Kenapa? Karena
Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat buat orang yang berilmu, orang yang yakin, orang yang ikhlas. Malaikat bakal turun sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hei, kamu enggak usah takut. Enggak kedengeran sih malaikat ngomong begitu. Cuma dibikin kita enggak takut. Kalau kedengeran kabur, Bre. Enggak kelihatan yang ngomong. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun. Malaikat mengatakan perintah Allah, alla takhafu, bilang sama dia, katakan jangan takut. Takut dengan apa? Dengan dunia. Dunia enggak menakutkan. Dunia enggak mengkhawatirkan. Ya, di sela-sela orang pada khawatir malah usia tua, ya Allah, kita udah tua tinggal mati doang. Pak, jangan ngomong begitu, Pak. Umur gak ada yang tahu, Pak. Mungkin memang Bapak duluan, saya belakangan, terus saya belakangan, Bapak duluan, saya gak tahu, Pak. Saya bilang begitu. Namanya umur. Cuma kan yang pasti, Pak, kalau namanya kematian mah urusan Allah. Mau ada bayi 9 bulan lagi ngasih minta nama, mau Ustaz Subhan dikasih nama, senang nanti anak ini, maka dikasih nama ini. Dapat informasi meninggal dalam perut. Tuh. Kalau mati mah nggak nunggu lahir, waktunya betul. Nah, cuma kitanya harus yakin, bisa gak meninggal husnul khatimah. Tuh yang paling penting tuh. Makanya ditawarin muqaddimah pagi, zikir pagi, muqaddimah sore, zikir sore. Jangan lupa minta tolong sama Allah, pola hidup sehat. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Makan yang halal, tinggalkan yang syubhat, apalagi yang haram ini. Oh, kalau masalah pola hidup, postur kita mau bilang apa ya? Gak usah khawatir sudah. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek. Udah gak usah minder. Yang kurus jangan pegel, yang gemuk jangan sakit gitu loh. Di mata Allah kita kecil, betul ya. Itu prinsip orang malas diet, ya gitu ya. Di mata Allah kita kecil. Kalau nggak paham nanya, itu berat tuh bahasanya soalnya. Tetap di mata Allah kita kecil, Bu. Tenang aja, nggak usah pegel mau berat badan, Bu. Kalian kalau jadi gede di mata Allah kita sombong gitu, minta sama orang, kita tetap kecil, ya Allah. Ya. Masya Allah, suruh ikhlas. Kalau sudah pakai bahasa ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pemurnian agama yang diperuntukkan hanya untuk Allah. Kalau sudah ikhlas dia untuk Allah, dia akan tahu Allah nggak butuh lebih, nggak butuh kurang. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan ditaksir, jangan ditaklil. Karena agama ini sering ditambah dan dikurang. Islam tidak butuh penambahan. Islam cuma butuh contoh. Kalau yang Allah perintahkan Nabi contohkan, kafah, cukup, sudah. Kita nggak butuh yang lain. Jadi kita nggak butuh yang lain. Kita cuma butuh contoh. Kenapa? Karena yang paham bagaimana menyikapi ujian itu Rasul, yang mencontohkan ibadah sebagai solusi, menjadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan berikan solusi pada setiap permasalahan hidupnya. Ini jangan dilupakan. Jangan. Kita ini yang kurang yakin. Nabi udah ngomong 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu Nabi udah ngomong. Sebelum macam-macam nama jenis penyakit. Nabi mengatakan, alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa' min kulli da' ila as-sa'ab. Hendaklah kalian konsumsi habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. 14 abad yang lalu beliau sudah ngomong. Terserah mau minum rutin pakai sendok, itu biji habatus sauda dengan madu, atau diambil suainis cairan minyaknya, atau cara minum obat dokter plus habatus sauda, malis. Pokoknya kita ingat Nabi nyuruhnya habatus sauda, bukan kunyit, kencur, jahe, bukan. Apalagi Nabi nyuruh pakai masker apa? Enggak. Itu memang ijtihad dokter boleh, bagus. Cuma jangan dibikin heboh. Ini kita kepo orangnya ya. Apa ini pasaran ada yang nimbun, ada yang macam-macam. Mendingan bikin sendiri, tawar ibu pakai nikob, ibu yang bikin, ibu yang nyuci, lebih steril kan. Kita beli, kita nggak pernah tahu, kita cuma tawakal doang. Masya Allah, lihat pola hidup yang Rasul katakan habbatus sauda.
obat semua penyakit kecuali maut. Berarti merutinkan mengkonsumsinya, iya. Sisanya yakin sama Allah. Bismillahi la yadurru ma'ismi syai'un fil ard wala bisawal samil alim. Kita minta tolong sama Allah. Kalau buat Allah la yadurru man dhalla. Tadi itu tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah berikan hidayah. Kita cuma butuh iman. Makanya ada proses baru bicara cinta tuh yang keempat. Kalau sudah jujur ya cinta. Dan cinta yang sejati dalam agama ini ya, akan menelurkan dua kemuliaan, inqiyad dan qabul. Apa inqiyad? Inqiyad artinya totalitas dalam mencintai, ucapan maupun perbuatan. Adapun qaul, qabul adalah sekedar ucapan. Orang kalau sudah mengatasnamakan cinta dengan cara yang betul tadi, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, kemudian bicara cinta, cinta itu akan menghasilkan dua buah yang dinanti, namanya inqiyad dan qabul. Nah, inqiyad dan qabul inilah yang kita bahas, yang namanya antara cinta, harap, dan takut. Karena kalau nggak betul prosesnya, nanti semua akan bilang cinta. Ya, sampai di negeri-negeri luar sana ada yang memberikan hari cinta, namanya hari Valentine itu kan. Hari jatuh cinta, kan ini kan cinta yang error ya, karena prosesnya sudah nggak benar. Tapi kalau bahasa agama, cinta yang sejati itu timbul kapanpun dia mau bersemi, nggak nunggu musim. Kalau cinta nggak pakai musim. Setiap kita beribadah kepada Allah akan timbul cinta dengan sendirinya. Bahkan apa? Bahkan makin dapat hidayah, makin sungguh-sungguh kapanpun dia. Ya, ini kalau apa ya, kalau istilah saya tuh, kalau cinta itu kayak pohonan alpukat miki, nggak ada musim. Baru selesai panen udah keluar kembang lagi. Cinta yang sejati seperti itu. Nah, kalau prosesnya betul. Thank you. Nah, jamaah yang Allah muliakan, surat An-Nisa ayat 165. Ketika Allah berfirman, Rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnas Alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Rusulan mubashirina wa mundirin, mereka kami utus siapa? Yakni Rasul pembawa berita gembira. Li'alla yakuna linnasi alallahi hujjah, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya para rasul. Ba'da rasul wa kana Allah azizan hakiman, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi gini, kalau nanti orang mau bicara cinta, kita bicara contoh rasul. Sama seperti di tengah kancah orang menawarkan pola hidup diet. Gak ada yang mau makan nasi, takut sama beras. Pokoknya kita nggak mau yang ada unsur-unsur karbonya. Padahal Islam pakai bahasa yang paling gampang. Kulu wasrobu wala tusrifu. Kata Ibnu Qayyim, dalam ayat tersebut ada setengah pola hidup yang Islam tawarkan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah kalian, jangan berlebihan. Karena al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Ini yang halal jelas, yang haram jelas. Halal dan haram ada syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabrala lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatan. Yang ngomong siapa nih? Rasul. Kenapa kalau Rasul yang ngomong kita nggak yakin, nunggu profesor doktor dulu yang ngomong? Nabi sudah ngomong, iman kita yang dipertanyakan. Kita pengen masuk surga pakai cara kita, ini masalah kita. Padahal dalam agama suruh masuk surga dengan cara yang disyariatkan. Udah diutus pada setiap umat seorang Rasul, ani ibudullah wa jtanibut tagut. Bahkan dikatakan Rusulah mubashirina wa munzirin, Rasul utusan yang membawa kabar gembira. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, supaya manusia gak bisa komplain sama Tuhan. Ana basar mislukum yuha. Muhammad katakan, aku manusia biasa cuma dapat wahyu. Ana basar mislukum yuha. Katakan ya Muhammad, aku manusia biasa cuma dapat wahyu.
Jadi kamu gak usah khawatir, gak ada yang susah. Beliau contohkan, aku berpuasa, aku berbuka, aku sholat, aku tidur, aku pun nikah, kata Rasul. Ana atas zawatun nisa. Paman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka kalau bukan yang gak yakin dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Kan ada orang yang berlebihan, pengen puasa terus, saking enaknya puasa jadi kurus. Hei, puasa bukan buat kurus. La'allakum tattaqun, agar bertakwa. Kalau kamu niatnya puasa kurus, salah. Innamal a'malu binniyat. Cuma itu yang kau dapat nantinya. Allah pengen kamu puasa supaya tahu kamu dibutuhkan sama orang miskin. Dengan kamu tidak makan, kamu harus tahu yang biasanya banyak orang tanpa puasa pun tidak makan. Kau berpuasa, kau tahu rasanya jadi orang miskin. Kau punya uang bisa beli minuman, bisa. Kau punya uang bisa beli makanan, bisa. Cuma kenapa nggak makan, nggak minum? Allah melarang, bukan gitu. Kenapa Allah melarang? Ya memang syariatnya begini. Saya sih bisa aja sih beli Coca-Cola siang-siang. Ramadan lagi. Cuma kan yang nyiptain saya kan melarang. Tuh, iman tuh. Ya, kalau masalah makan baru masih tebel temboknya satpam 3. Yang gua nggak masuk sih gitu ya. Makan di dalam nggak ada yang tahu, cuma kan ada Allah. Dengan puasa imannya akan dibangkitkan sama Allah. Orang kalau nggak ada bulan Ramadan nggak ada iman. Sebulan digembleng supaya paham iman. Tanya sama orang yang kang bohong di Ramadan, wudu aja di masjid, wudu. Kan masjid mana sih yang kamar mandinya pakai AC? Gak ada, hatta di Arab gak ada. Itu kan berarti kan orang kalau wudu kan tahu sendiri, aman, nggak ada CCTV-nya lagi toilet. Kita bisa aja kumur-kumur. Ya bisa, kalau mau bisa. Cuma nggak ada yang berani. Padahal kan kang bohong banyak yang wudu Ramadan. Kenapa? Ya nggak tahu, nggak ada yang larang aja untuk nelen. Itu iman. Itu iman. Sebulan kita nggak berani minum setetes air dari kamar mandi kita berwudu. Kenapa kok selesai Ramadan kita korupsi dianggap lumrah? Iman mau hilang sudah. Nah, makanya kata Rasul, kalau orang-orang soleh itu dia mengatakan, andai Allah jadikan Ramadan ini 1 tahun. Karena mereka merasa nyaman sekali, tapi itu hulu, itu berlebihan. Takutnya berubah fungsi. Ini sudah mulai banyak orang berubah fungsi. Orang tuh puasa karena diet, orang puasa tuh karena pengen kondangan, ya, baju nggak ada yang muat. Orang tuh udah wa inna malikuli imri'in manawa. Kalau begitu tergantung apa yang diniatkan. Ya puasanya sah, cuma pahalanya nggak ada. Yang didapat apa ya? Kurus, nggak makan. Kan badan kita kan juga punya cara. Kalau kita nggak makan ya otomatis yang ada dimakanin, gitu ya. Ada bisa habis dengan sendirinya. Intinya begitu. Ya, jadi memang diutus Nabi itu untuk memberikan hujah agar manusia paham ini. Nah, ada prosesi untuk mendapatkan hal yang seperti itu dalam Islam ini, diberikanlah jenjang dalam kehidupannya. Jenjang yang pertama yang kita bahas di beberapa kali pertemuan nanti ke depan. Yang pertama, kita ini disuruh belajar mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Nah, jadi melatih diri kita supaya kita tahu bahwa yang namanya agama ini ya ada pilarnya. Pilar yang pertama, harus belajar mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Karena pada akhirnya kita bakal minta tolong sama Allah. Kalau sudah minta tolong sama Allah, wa malizolimina min ansor, Allah tidak bakal tolong orang yang berbuat syirik. Berarti ada pengkhususan. Suruh belajar mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Dia paham adanya kedudukan tauhid dalam kehidupan. Dia orang yang betul-betul mengerti. Surat Az-Zumar ayat 2 hingga 3. Saya kasih dasar banget dulu nih supaya nanti ngomong kesananya enak nyambung. Surat Az-Zumar ayat 2 hingga 3 ketika Allah berfirman, Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis.
Ada perintah dalam agama untuk menyembah ke Allah dan mengikhlaskan untuknya agama. Ya. Dan karena apa? Karena memang agama ini harus ikhlas untuk Allah. Agama yang dimaksud apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Nah, kalau ini diperuntukkan untuk Allah, kamu harus kenal Allah dong. Karena kalau nanti cuma mengatakan sholat sudah untuk Allah tapi tidak kenal Allah, siapapun bisa sholat. Habis ini pada sholat zuhur, ya kan? Tapi habis sholat zuhur digabung dengan asar kalau dia tahu tentang qausar, tetap aja sama laki ngelawan, tetap aja sama istri zolim, sama keluarga zolim, sama orang tua nggak tegur-teguran. Lihat, sama orang tua apalagi nggak akur. Ini orang sholat tapi kok begini? Ya itu yang dimaksud. Nggak ngefek, ibadahnya nggak ngefek. Nih diajak sekarang daurah keluarga gini, ini kan masya Allah kita bersyukur ini. Ya buat saya yang langsung terjun di masyarakat macam-macam orang di luar. Masih ada yang nyupir angkot mau dibawa loh. Masih ada yang apa namanya ya dagang di pinggir jalan. Tadi kita mau belok kemarin kena masih ada ribut orang lagi dagang loh. Aduh kita nggak seperti mereka, alhamdulillah. Makanya saya pikir teman-teman tajir itu sudah pada bikin apa komunitas, sentuh mereka, sentuh gitu loh. Jangan nunggu orang lain nyentuh. Ya harus ada daurah angkot, daurah pedagang kaki lima, sentuh mereka, sentuh. Bagaimana mendapatkan sesuatu yang halal dengan cara yang baik? Harus. Kita bersyukur sekarang kita nggak pusing, nggak perlu berteman sama laler, betul? Mereka lagi main sama laler loh, dagang ikan di pinggir jalan tadi di bawah. Masya Allah. Ini nikmat yang Allah kasih sama kita, supaya kita paham. Oh iya. Nah kalau sudah kayak begini kan kita berarti harus kenal Allah nih. Maka ketika ada perintah fa'budillah mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis, ala lillahi dinul khalis. Cuma milik Allah agama yang ikhlas ini. Kamu bakal minta tolong, kamu jadi apa? Jadi pejabat. Kamu bakal minta tolong sama Allah. Kenapa? Pengen diangkat jabatan kamu. Cara Allah apa? Asa yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Bukan nyogok, tahajud. Sesibuk apapun Anda jangan sampai gak bangun malam. Karena perintahnya begitu. Kalau pengen punya jabatan yang bagus, tahajud. Pengen dapat kursi, tahajud. Tapi memang misinya betul, dia pengen mendapatkan perlindungan di akhirat nanti, pemimpin yang adil, cakep. Karena yakin saat bisa adil, terus maju, jangan takut. Islam bukan agama yang membatasi untuk orang hidup, terserah menjadi apa aja. Nabi isma syi'ta, hidup terserah kamu. Tapi ingat, fa innaka mas'ulun bi, kamu bakal ditanya. Kamu yang tahu, kamu yang ngerti. Bahwa para sahabat Ali bin Abi Thalib aja berharap kok dia akan jadi khalifah. Ketika Utsman mau diangkat, betul? Artinya dia yakin dia bisa mimpin. Atau kalaupun nggak diangkat juga nggak apa-apa. Ya tapi dia tahu angkat tidak angkat kan urusan Allah. Kalau buat Allah apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Buat Allah jadi maka jadilah. Maka saya optimis banget. Sini saya kasih bayangan. Kita harus yakin, karena yakin itu setengah dari keberhasilan. Kayak lagi fitnah virus sekarang nih. Virus itu makhluk bukan? Makhluk bukan? Yang nyiptain siapa? Allah pernah bilang begini, man ada liwaliyan faqad adzantuhu bil harbi. Apa Allah bohong Nabi sampaikan ini? Kata Allah, hai makhluk manapun yang menyakiti kekasihku, perang melawan aku, kata Allah. Ini yang saya pegang prinsip sampai sekarang. Udah Allah udah bilang, tinggal bisa gak kita konsisten di portal saya nurut. Susah, makanya memang penggemblengan iman ini 13 tahun tuh, karena memang bakal banyak sesuatu yang akal gak terima. Sengaja 13 tahun digembleng sama Rasul. 13 tahun digembleng manusia. Baru 10 tahun di Madinah turun hukum. Hukum gampang. Maka saya bilang tadi, saya bakal ngomong hukum nanti di sini. Itu gampang banget, gampang hukum. Udah dibukuin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim tuh. Para ulama sudah membuat buku-buku hukum tuh.
Cuma yakin enggak? Itu permasalahannya. Ini yang pengen digembleng ini yakinnya dulu ini. Nah kalau kita pengen ngomong hukum kita nggak yakin buat apa? Ya ada Islam, alhamdulillah saya Islam dan oh masya Allah ya. Islam apa memang? Ya pokoknya Islam aja. Orang remeng nih Islam ini. Khawatirnya apa? Nanti dia nggak tahu kalau Islam itu solusi. Khawatir kalau sampai dia nggak tahu Islam itu solusi, sayang. Karena pola hidup yang salah. Kita menganggap remeh makan minum pakai tangan kanan, kita menganggap remeh. Saya masih lihat yang minum pakai tangan kiri. Dia anggap remeh. Ini yang ngomong Rasul langsung. Kenapa? Itu makanan minuman jadi berkah kalau makannya pakai tangan kanan. Itu minuman sesehat apapun kalau pakai tangan kiri, wallahi penyakit. Ini bukan main-main. Rasul ngomong ini bukan main-main. Karena khawatirnya beliau dengan usia umatnya yang cuma 60 wa 70. Umur ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60-70. Ini nggak lama ini umur. Ini umur yang pendek ini. Kalau nggak di atas syariat kita ketelimpong. Kita jadi orang yang bingung. La yaminan wala shimalan wala muqaddam wala muakhir wala fawqan wala tahta. Hidupnya nggak jelas. Kanan enggak, kiri enggak, depan enggak, belakang enggak, atas enggak, bawah enggak, ngambang. Merasa sukses, hei, kamu enggak sesukses Qarun. Hei, kamu enggak sehebat Firaun. Hei, kamu dengan Kan'an enggak ada seujung kukunya. Lihatlah mereka yang melenceng dari agama, musnah semua. Cukuplah Nabi sebagai contoh. Walaupun kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipengen, itulah yang diinginkan supaya orang paham. Jangan nanti kamu rugi. Ini hidup bukan masalah sukses atau gagal, miskin atau kaya, bukan. Sabar atau syukur. Kalau Anda yakin Anda bisa jadi orang yang bersyukur, sukses, jadi orang kaya. Ya. Tapi kalau Anda yakin kaya bikin sombong, pakai ilmunya Ali bin Abi Thalib. Ikfini bihalalika an haramik wa agni fadlik aman siwak. Ya Allah, cukupin aku dengan yang halal. Ali gak mau jadi orang kaya, tapi gemar bersedekah. Itu Ali. Sampai ketika mayitnya dimandikan, ada bekas tampang di lehernya. Ternyata selama ini yang bawa gandum buat janda-janda miskin, orang-orang susah itu Ali. Tapi dia mengatakan ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlik amman siwa. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal. Cukupi aku dengan yang halal. Perkaya aku dengan ilmu. Karena ilmu ini betul-betul memang membuka semuanya. Dia pengen jadi guru yang betul-betul pahlawan tanpa jasa, guru yang diamsalkan seperti tangga di belakang rumah, habis dipakai digantung. Padahal demi Allah, tanpa tangga orang nggak bisa punya jenjang dalam hidupnya. Itulah mereka orang-orang. Makanya Aisyah mengatakan, andai tidak ada yang mengenal diriku, kata Aisyah. Andai tidak ada yang mengenal diriku, lebih gampang aku mendekatkan diri sama Allah. Betul. Ya, karena dunia ini membuat kita jadi lalai. Ada kata Umar bin Khattab, andai aku menjadi debu yang berterbangan. Kata Abu Bakar, andai aku menjadi kayu yang dibakar kemudian menjadi debu. Ya. Karena demi Allah, memang hidup ini sangat singkat. Saya kalau kita nggak mengikuti apa yang Allah perintahkan Nabi, Ba'budillah mukhlishan lahud dinah. Kalau sudah tahu begini, sembahlah Allah, ikhlas agama hanya untuknya. Karena diri Allah agama yang ikhlas. Perintahkan diri kita untuk mengenal Allah dengan cara yang benar. 10, 20, 30, 40 tahun kita sudah sholat, diri, ruku, iftidal, kita sujud, iftirash. 40 tahun kita sholat ke Tuhan yang kita nggak hafal. Ajib. Lepas kesan sholat mas sholat ngantonginnya riba. Sholat mas sholat ya, Rasul nomor 2, pendapat orang ilmuwan nomor 1 ya. Udah kebelinger dia, nggak nyampe pada tujuan. Kata Allah sih, Nabi mengatakan nuwalihi ma tawalla, akan dipalingkan sejauh itu. Iya,
Kemudian garis bawahi bahwa bicara ikhlas yang dikedepankan ini, kita disuruh tahu bahwa surat Az-Zumar ayat 14-15. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddini fa'budu ma syi'tum min dunihi. Qulillah, Muhammad, katakan ya Muhammad, qulillah, katakan ya Muhammad, a'budu mukhlishan lahuddini, hanya Allah saja yang aku ibadahi dengan memurnikan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Fa'budu ma syi'tum min dunihi, fa'budu, maka sembahlah, ma syi'tum min dunihi, maka sembahlah terserah kamu, maka sembahlah apa yang kau ingin sembah, min duni, selain daripada Allah. Jadi gini, Allah cuma ngasih tahu, kamu sembah Allah, ya aku sembah Allah ikhlas dalam agamaku. Katakan sama mereka, Muhammad, coba aja kalau susah dibilangin, terus aja sembah selain Allah. Ini saya ngomong nih, Nabi bilang habatus sauda, Nabi bilang zikir pagi petang, Nabi bilang hidup sehat, cuci tangan, wudu, sikat gigi, rutinkan pola hidup Islami. Tetap katanya enggak. Cuma kata dokter saya kan, ya udah, yuk kita buktiin. Nah, gampang kok. Ya, taruh kata dua-duanya mati, yang satu kemana? Satu ke Allah dengan jarak yang betul, yang satu wallahu a'lam bishawab. Ya, pola hidup ini yang dipegang oleh orang-orang saleh. Oleh orang-orang soleh. Makanya ketika kerajaan Saudi itu berkomentar tentang mereka menyetop umroh lah ke sana, dia bilang yang rugi itu kami, karena income terbesar kami setelah minyak ya pariwisata dan umroh. Dengan begini kami rugi nih, kami kan punya pengeluaran juga negeri. Kami cuma khawatir ya, kita nggak pernah takut tertular dengan yang namanya penyakit. Itu urusan Allah, mau terjadi semua oleh manusia. Cuma kami khawatir kalau kalian di sini tertular di tempat ini. Kenapa? Di sini tempat kumpul banyak manusia. Dan itu Ka'bah diciumin, padahal syariat nggak nyuruh kecuali Hajar Aswad. Itu pun kalau mampu. Orang sini kan orang bid'ah kan semuanya nyium. Penciuman inilah yang menularkan, betul? Makanya kami sterilisasi dulu, kami bersihkan dulu. Radius sekian meter Ka'bah itu dipakai tutup, supaya nggak disentuh, disterilisasi dulu. Nah tapi tetap aja netizen ini ngambil gambar, lihat bahkan Ka'bah pun disepi bahkan gitu. No, lantai satu orang mererot tuh, lihat tuh. Orang berjubel lagi tuh nggak disuting Ka'bahnya, lagi disterilisasi. Masya Allah. Saya depan mata saya kemarin tuh di Nabawi itu, kan memang ya namanya ada lagi turis yang masuk, yang keluar banyak kan, ya nggak sebanyak biasanya, cuma tetap Nabawi penuh. Maka kita nggak kebagian juga sholat ketika sudah komat berkumandang. Mana disuting lihat, ternyata sepi ya di beberapa pintu Nabawi. Nah yang perlu di sana Pak, saya bilang. Jadi yang sepi yang disuting jahat tuh. Ya, jadi mereka juga pengen Islam tuh takut dengan virusnya. Padahal tidak, Islam tak pernah takut. Jangankan virus, ya Allah, pedang tajam bergenting pun nggak takut buat mereka. Nggak khawatir sama sekali. Karena mereka tahu bahwa kematian orang Islam sudah Allah tentukan dengan cara yang baik. Gitu. Nah, ini cuma kan butuh iman. Nggak gampang kita ngomong ini, kemudian kita butuh iman tentunya ya. Maka diperintahkan tadi, ya udah Muhammad, Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Katakan gini, aku menyembah Allah dalam agamaku dengan ikhlas. Katakan sama mereka, fa'budu ma syi'tum min duni. Ya udah terserah kamu deh. Yang penting disampaikan. Allah juga mengatakan, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Karena Allah bilang, kalau mau aku bisa kasih semua orang hidayah. Allah mampu. Cuma kan tidak begitu bahasa Allah menciptakan manusia. Yang Allah katakan, tetapi aku telah yakin dengan ucapanku sendiri kan kupenuhi neraka dan surga, neraka dengan manusia. Artinya ada usaha untuk jadi baik. Caranya bagaimana? Cinta, takut dan harap hanya untuk Allah. Bisa cinta, takut, harap bukan buat selain Allah, bisa. Cuma kan disalahkan nanti. Ya, jangan gampang bilang cinta kecuali hanya untuk Allah. Dan jangan takut dan berharap kecuali hanya kepada Allah.
Makanya ini kita khawatirkan. Ya, orang khawatir kena corona, tapi nggak pernah khawatir sibuk sampai nggak sholat. Padahal dosa orang yang meninggalkan sholat lebih daripada zina. Ketika zina orang dihina, ketika orang nggak sholat biasa-biasa aja. Dosa yang melebihi zina, dosa tidak sholat. Ya, masya Allah. Durhaka sama orang tua, waduh, itu dosa setelah syirik, nggak main-main ya. Nah, inilah yang membuat kita salah kaprah. Banyak yang kita kedepankan, padahal nggak layak dikedepankan. Banyak yang kita akhirnya berlayak untuk dikedepankan. Surat At-Taubah ayat 109. At-Taubah 109. Dulu sempat dipakai ini surat ketika 9/11 terjadinya peledakan dua gedung kembar itu ya. Dikait-kaitkan ayat ini nih. At-Taubah ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurbin har fanhara bihi fi nari jahannam. Allah berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa, apakah orang yang mendirikan masjid di atas dasar takwa atau bangunan di atas takwa, minallahi waridwan, kepada Allah dan keridhaannya, khairun, tentu baik, amman assasa bunyanahu ala syafa jurbin har, sama dengan orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersamanya bersama dengannya ke dalam neraka jahanam. Allah amsalkan orang yang bersandar kepada selain Allah, orang yang bersandar mencontoh kepada selain Nabi Muhammad, diamsalkan seperti orang yang bangun sebuah bangunan di pinggir jurang dan yang bukan di pinggir jurang. Ya, kenapa? Karena sama-sama bangunan. Cuma bedanya yang satu aman karena sama Allah, yang satu nggak aman karena nggak sama Allah tadi. Ya, begini permasalahannya. Quran hanya mengatakan fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Maka nanti ada solusi guru, dokter, siapa yang dia berilmu. Tanya sama mereka. Kalau mereka punya ilmunya, sehingga mereka kasih wasilah. Tapi tetap iman kita meyakini bahwa segalanya itu Allah. Wa ma tasyaun illa masya Allah. Kalian tak memiliki kemampuan kecuali izin Allah. Itu prinsip. Ya, prinsip. Karena kalau bicara gara-gara bekas kampret jadi kena corona, gara-gara bekas tikus kan, jadi bilang kena corona. Kita kan gede makan jamu bareng codot, betul ya? Saya masih ingat zaman kita anak-anak tuh jamu itu dipanen, kalau udah ada yang dimakan codot berarti tua semuanya tuh. Nah, ya kalau sekarang kan diibu pakai karbit, makanya penyakit ke badan kalau karbit. Orang dulu enggak, kalau udah dimakan codot berarti satu pohon tua ini. Ukurannya begitu. Ya tinggal dipetik nggak lama matang. Kalau orang sekarang kan enggak, kejar target pasar. Kalau perlu dipetik mentah, diibu. Yang penting kan warnanya sama, walau rasanya berbeda. Beda. Sementara ada hadis yang menjelaskan petani yang ridho melihat codot makan buah ada bekasnya, tiap gigitan kelelawar tersebut zikir yang Allah terima. Ini jarang dibahas. Padahal di Islam banyak sekali bahasan seperti ini. Ya, iya betul. Mungkin saja dia punya penyakit, tapi kan la adwa, kata Nabi, la adwa. Ini Rasul yang ngomong, nggak ada penyakit yang menular. Yang ngomong siapa? Dan Rasul. Kalau yang ngomong Gunung Marpawi saya nggak yakin gitu kan, Rasul yang ngomong. Ini Rasul yang ngomong, bukan gantuan dicondet, bukan. Bukan, Rasul yang ngomong la adwa. Nggak ada penyakit yang menular. Tapi saya ketularan pilek, teman saya pilek, kan yang lain nggak ketularan, cuma ente doang, betul? Berarti nggak menular dong. Allah yang menularkan, itu yang saya maksud. Iya, ini bisa menular, bisa kalau Allah izinkan. Sekarang itu virus makhluk bukan? Makhluk. Yang nyiptain virus bilang, virus, kalau kau sakiti kekasihku, perang melawan aku. Berani itu corona lawan Allah. Kenapa kau berani? Nah, untuk mencapai jenjang kekasih Allah ini yang kita pengen belajar nih.
Jadi enteng, ya nggak pusing. Pak, motor saya dicolong, alhamdulillah. Lu kok alhamdulillah? Selesai titipan Allah, beres sudah. Lu pusing juga nggak balik ke motor itu. Rezeki mah nggak ketukar, tak ada lagi, udah gitu aja. No, kambing mati, ya udah beres titipan Allah. Dah, mau bilang apa? Turun nafsin saya turun maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya entengin. Nggak langsung, ya Allah, motor hilang mati, aku nggak mati udah seminggu nih orang. Kita suka panik sendiri gitu ya. Padahal ada aturan main semuanya. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ini nih butuh akidah nih. Ya, makanya kalau akidah sudah mantap, Nabi siap mengajak sahabat perang. Ya, kalau belum nggak, karena solusi terakhir itu kan perang. Perang apa? Jihad yang utama dengan harta kan. Pada akhirnya bicara perang. Tapi kalau iman belum bagus nggak bisa. Orang sekarang iman belum bagus sudah ngayal perang. Ya kacau lah. Pokoknya jihad, perang, kita lawannya pemerintah tadi. Ini orang. Orang kalau mau jihad syarat utama itu iman. Kemudian dipastikan tidak memiliki hutang. Nabi akan menyolatkan mayit yang berhutang. Makanya orang kalau mau perang bareng Nabi nggak boleh berhutang. Disengaja punya utang yang mati syahid. Kita kan begitu. Sudah kacau, sudah beda semuanya. Akhirnya agama cuma jadi obrolan doang, bukan tuntunan tapi tontonan yang tak menuntun. Iyalillah, walhamdulillah. Amsalnya begitu ya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala jurfin hal fanhara bihi binnari jahannam. Ya diamsalkannya begitu. Lu tanya dirimu, tanya, apakah orang yang mendirikan bangunan di atas dasar takwa kebenaran dengan lahan yang tepat, bangunan yang bagus ya kepada Allah dan keridhaannya yang baik, sama dengan orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh dan bangunannya jatuh bersama dengannya ke neraka jahanam? Ya jelas beda ya. Tidak akan pernah sama sampai kapanpun seperti itu. Masya Allah. Taib. Amsal tauhid ini banyak ya, makanya kita bicara kedudukan tauhid di mata Allah ini untuk seperti itu. Jangan sampai nanti kita mudah meletakkan cinta dan takut harap pun kepada selain Allah. Kemudian yang kedua kita disuruh yakin bahwa kebenaran itu hanya satu. Kebenaran hanya satu. Yang ada jaminan Allah. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Al-Mujadilah ayat 22. Ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah golongan-golongan Allah. Atau kalau bahasa kita tentaranya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dialah tentara Allah yang dikatakan muflih. Muflih itu artinya yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu bukan orang yang kaya, orang yang rugi, bukan orang yang miskin. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengembalikan fungsi penciptaan dirinya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk beribadah. Makanya nanti sesibuk apapun dia tidak terkecoh, yang dia tahu hidup ini untuk ibadah. Ya, jadi kalau buat orang yang betul-betul sudah kenal Allah, dia nggak peduli walaupun banyak yang belanja di toko dia, azan berkumandang tutup, yang ngasih rezeki manggil. Sesibuk apapun dia dengan di luar, dia sudah menikah, ada kewajiban di rumah. Ya, sejauh-jauh ini bang mau terbang pasti kembalilah ke sarang ya kan gitu ya. Silakan Pak bergaul Pak, tapi ada kewajiban di pundak kita di rumah tangga. Ada orang tua, ada istri, ada anak. Pegang prinsip itu. Ya, jangan sampai kita berlebihan. Kita ada dasar dalam agama ini bahwa tercipta kita untuk itu. Khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Senang sih dikasih, cuma hati kita akan berprinsip. Sekarang saya boleh dikasih, besok saya bakal ngasih. Itu prinsip. Kenapa? Karena biar bagaimana tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu prinsip. Ya nggak senang kalau mau dikasih, gue dibagi loh, masya Allah senang. Tapi paling baik kan, alhamdulillah sih kita bisa ngasih. Itu lebih baik. Itu izzah, harga diri. Harga diri. Ya buat orang yang betul-betul paham bahwa hidup ini bermanfaat buat orang lain, ya seperti itu. Nggak ada kata lelah memberikan buat orang tuh, nggak ada kata lelah. Ya kadang-kadang kita lupa badan sendiri. Kadang-kadang kita kayak lilin yang menerangi orang, kita ini kebakar sendiri kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau bicara sedekah dalam Islam nggak, insya Allah nggak gitu. Kenapa? Mana pesot sodakotu mimarin? Karena tidak mungkin kurang harta karena sedekah. Anfik, unfik. Infakkan hartamu, Allah infakkan. Makanya dibilang di Al-Mujadilah ini, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah mereka lah yang dikatakan kekasih-kekasih Allah atau tentara-tentaranya Allah. Dan tentara Allah ini yang bakal beruntung. Kenapa dikatakan beruntung dia? Karena Allah dikedepankan. Jadi kita kalau semua karena Allah, walaupun sakit, lelah, capek, asik. Asik kalau semua karena Allah. Makanya ditawarkan, ahbib habibaka haunan ma, kau cintai orang yang kau cintai, landasannya Allah. Yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kau mencintai seseorang karena Allah, kau benci pun karena. Surat Al-Maidah ayat 56. Al-Maidah ayat 56. Setelah syariat disampaikan sebagai landasan kedua dalam bahasan kita, Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 56. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wa may yatawalla, maka barang siapa yang berpaling ya dari Allah dan Rasulnya setelah hukum dijelaskan, syariat disampaikan, walladzina amanu, dan orang beriman dia nggak ikutin, fa inna hizballahi humul ghalibun. Ingetin. Sesungguhnya yang menang itu Hizbullah, bukan yang lain. Ya, jangan kamu terjebak dalam jebakan yang kamu dirugikan dengan sendirinya. Alasannya apa? Fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya Hizbullah humul ghalibun. Sesungguhnya agama Allah itu yang pasti menang. Li'anna Islam ya'lu wa la yu'la. Karena Islam itu di atas, tidak ada yang mengalahkan. Ini cara Allah ini mengembalikan murwahnya Islam dunia ini ya begini. Cuma orang Islamnya kesortir tuh. Ya, baru kena fitnah, baru kena masalah, malah yang ditunggu ketok palunya orang kafir. Padahal Islam punya solusi. Ya inilah kritikan buat kita semua. Kalau nggak ada kejadian seperti ini, kita nggak tahu kelas kita di agama. Baru kita mulai paham as-shadaqatu tudhi'ul bala, sedekah itu tolak bala. Baru rajin. Dari kemarin kemana aja? Nah, orang tua nungguin no. Orang tua udah nggak ada. Om, tante tuh orang tua jangan dilupain tuh. Tengokin, tanyain. Mereka bukan mereka 20 tahun yang lalu. Lemah mereka sudah. Lihat saudara kamu yang paling dekat, kawil kurba, wal yatama, wal masakin. Gemar memberi, berpikir di lingkungan dekat keluarga. Adik, kakak, lihat kondisinya. Lihat anak yatim, lihat tetangga, lihat orang miskin. Wallahi as-shadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Lihat pola hidup Islami, lihat, masya Allah. Indahnya agama. Betul-betul solusi di anak dina yusrun. Yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Kalau sudah begitu, fa inna hizballahi humul ghalibun. Yakin bahwa tentara Allah yang bakal menang.
tentang lokal kena. Karena kalau kamu mengikuti pola hidup orang kafir, nah bahasan terakhir kita di Ar-Rum ayat 31-32 pada sesi ini. Ar-Rum ayat 31-32, Ar-Rum ayat 31-32. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an, kullu hizbin bima ladaihi farihun." Ini kondisi dunia sekarang. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Minal ladina farraqu dinahum, yakni orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa paling benar. Ini kondisi sekarang. Akhirnya tiap orang merasa menemukan formula, padahal formulanya di Islam. Herannya orang Islam nyari formula di mana-mana. Nabi udah kasih bocoran, habatus sauda, nyari akar ini, akar itu, rempah ini, habatus sauda, astagfirullahaladzim. Sebagai prinsip banget zaman ini kita berbagi, mau sedikit berbagi aja ya. Saya kemarin pasca kecelakaan ini, Masya Allah, dokter sudah bilang, Ustaz Subhan 3 bulan nih bed rest nih, mati ya, saya bilang 3 bulan nih. Orang gak bisa diem, saya suruh 3 bulan doang. Aku punya prinsip, Nabi yang bilang ya bahwa yang bikin sehat itu silaturahmi. Ya makanya tetap mengajar, tetap belajar, ketemu orang. Iya, alhamdulillah. Ternyata Masya Allah itu obat ya wasilah. Tapi lebih dari obat ada ya doa teman-teman yang baik, doa orang-orang soleh. Betul, Masya Allah. Pasca cuma 2 pekan ternyata bisa rapat, bisa toa tanpa tongkat dan lain sebagainya. Ini semua izin Allah. Ya, izin Allah. Dokter heran geleng kepala. Kenapa? Karena memang ada cara yang Islam tawarkan. Kita nggak meremehkan pendapat dokter dengan obat-obatan yang dia tawarkan. Jazakumullah khair. Tapi tetap cara Islam itu lebih baik. Makanya dalam kondisi seperti ini jangan putus silaturahmi. Jangan gara-gara virus corona ini kita nggak mau ketemu saudara kita, nggak mau ngaji, semua diam. Ini kan takutnya visinya orang-orang non-muslim. Dalam rangka menghancurkan pola Islam yang ada di dunia. Kita nggak usah khawatir ya. Walaupun besok menjadi kiamat, kalau hari ini masih bisa menanam sebutir korma, tanam. Kalau hari ini masih bisa silaturahmi. Hari ini masih bisa bertemu saudara kita, temuin. Walaupun besok kiamat, itu prinsip. Dan harus seperti itu. Ya, nggak apa-apa harus menjadi debu sekalipun. Yang penting saya pegang yang halal. Al-Qabid al-Jabri, kayak pegang barang, nggak apa-apa, itu prinsip. Gitu loh. Kenapa? Karena Hizballahumul ghalibun, yang punya prinsip ini yang bakal menang. Tinggal bicara iman kita kepada Allah seperti apa ya. Jadi Bu nggak usah khawatir Bu, ibu dibilang cerewet sama anak-anak, ingetin sholat Bu. Biarin dibilang bawel masalah hijab, ingetin Bu. Entar kalau kita udah nggak ada baru pada berasa. Bapak juga begitu Pak, udah Pak dapat bulanan bagi Pak, jangan bakhil Pak. Kunci sukses kita tuh nafkah Pak. Makin kencang nafkah, makin sukses kita Pak. Unfik, elik. Nafkahkan orang, nafkahkan kita. Yang penting tolong ibu, ayah, baru istri Pak. Itu prinsip itu. Ya, ibu gak usah iri, memang begitulah pola Islam ini. Ya sehingga ibu punya anak laki nanti bakal digituin insya Allah. Ya makanya anak laki kalau sudah mau balik jangan dimusuhin. Sebentar lagi dia bakal punya komunitas di luar. Kalau bermusuhan, dia tidak mau tengok lagi masa lalunya. Anak gadis kita sebentar usianya, betul? Dia mau menikah sebentar lagi. Jangan bermusuhan dengan dia. Sebentar lagi dia dibawa orang, tidak mau nengok kita lagi nantinya. Masya Allah. Pola hidup yang Islam tawarkan dengan cara yang baik. Masya Allah. Ya. Anda bikin mukadimah dulu bahasan kita lah ya. Karena untuk takut kebanyakan dalil yang dikasih bingung nanti bakalan bisa dibaca-baca ulang. Ya silakan, mungkin kita mau berdialog atau bagaimana. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan yang mau bertanya. Bapak ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz berdoa dan segala jemaah. Jadi pertanyaannya ini Ustaz. Jadi alhamdulillah saya sudah mempunyai bisnis bersama teman-teman yang sebenarnya teman-teman saya ini juga masih banyak yang masih belum bekerja. Ya. Namun bagaimana sikap saya untuk menunjukkan rasa cinta terhadap Allah, namun dalam kondisi circumstansi kita masih di dalam hubungan yang masih belum syar'i. Ya, terutama pada bulan Ramadan nanti kita bingung di mana. Ya, jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik. Nah, akhi fillah. Islam ini agama yang mewarnai bukan diwarnai. Artinya kalau memang kita mau berbisnis dalam Islam ini, selain memang kita harus tahu landasan dari permodalan dan apa yang kita buat tentunya, kita juga harus tahu bahwa dibutuhkan atau tidak apa yang kita lakukan. Contoh yang paling mudah, kalau kita bicara makanan, nanti masuk bulan Ramadan gimana Ustaz? Apa saya boleh buka restoran pagi-pagi? Ya dalam Islam boleh-boleh saja, kenapa emang? Kan nggak semua orang puasa. Ada orang yang haid, orang yang nifas, orang yang sakit, betul? Ada orang kafir juga. Kita tinggal di negeri yang heterogen kan. Nah, dalam Islam diperbolehkan, cuma ada akhlak yang mesti distabilo di garis bawah ini, bahwa mayoritas Muslim Indonesia ini berpuasa. Sehingga kalau memang harus membuka rumah makan, bukan seperti open daily biasanya gitu loh ya. Nah, ada adab-adabnya. Itu aja sih ya. Kemudian juga apa yang kita jual ini nggak membuat orang ini terganggu ibadahnya. Apa? Dengan memperbanyak iklan. Di kita ini kan kalau sudah mulai masuk Ramadan, iklan air botol berkeringat di mana-mana gitu. Astaga. Ya saya kan tiap hari kan ojol muter-muter pakai motor ya. Nah, jadi kalau lagi hari-hari gini jarang tuh iklan minuman. Masuk aja Ramadan. Astagfirullahaladzim. Ini ada tukang iklan di sini. Balihonya itu waduh. Ya, bulir-bulir jeruknya itu waduh ya. Pakai ada slow motion lagi. Jatuh ke air. Muncrat. Kita di lampu merah kayak kena dulu. Ya sementara itu aja sih bro ya. Di Islam bebas-bebas aja kok. Yang penting kan apa yang dijual dan cara menjualnya. Kemudian kalaupun kapan menjualnya itu akhlak. Ya. Akhlak ya kayak kemasan lah ya. Kemasan yang kita jual ini kan kalau orang-orang Cina ini kan mereka kalau jual crispy itu kan embung benar sedikit ya. Itu mah packing ya. Kalau Islam nggak seperti itu caranya. Banyak sih sebenarnya. Emang ini nanti tugas orang tajir harus dijelasin aspek kayak begini aja. Ya bahwa harusnya kita bilang Ramadan nih bro, harus ada kegiatan loh. Karena banyak orang bisnis di bulan Ramadan. Nah kalau kita dengan tahu caranya ini kan akan indah sekali orang berbisnis di bulan Ramadan gitu maksudnya. Ibu-ibu ya. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan saya Agung. Jadi posisinya sebenarnya saat ini sedang memperbanyak ilmu mengenai agama gitu, untuk mengenal lebih jauh lagi tentang agama, tentang beribadah kepada Allah, dan juga tentunya belajar langsung dari Rasul dan sahabat. Pertanyaan yang paling mungkin sering dipertanyakan oleh anak-anak muda saat ini yang sedang berusaha untuk mengenal Tuhannya, itu kebanyakan mungkin adalah kira-kira apa ya motivasi yang paling tepat untuk kita nih anak-anak muda untuk memperkuat agama kita gitu. Dengan banyaknya godaan dan cobaan yang buat kita terus menjauh gitu bisa dibilang.
kira-kira apa ya yang paling tepat gitu, motivasi yang paling buat kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Kedua, anak punya pekerjaan kebetulan yang sebenarnya bisa dibilang banyak berhubungan dengan apa bahasanya subhat ya. Subhat. Anak pekerjaannya MC Ustaz. Jadi banyak berhubungan dengan musik gitu ya, dan lain-lain lah yang kurang lebih seperti itu gitu. Nah terus gimana nih proses kita nih untuk anak-anak muda yang mungkin dasarnya punya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang seperti itu, untuk pelan-pelan meninggalkan terus kembali semangat untuk menghadapi semua tapi dengan jalan yang Allah seperti itu. Sebagai anak muda, antum benar sudah bertanya sama yang muda. Jadi anaknya kita banyak sama muda barangkali. Akhirnya anak muda ini bukan cuma zaman milenial ya. Zaman Rasul itu rata-rata hadis itu riwayat anak muda semua ya. Ya kalau antum belajar tentang sahabat Nabi itu ada Abdullah bin Umar, ada Anas bin Malik, ada Abi Hurairah, Ali bin Abi Thalib, bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu anak muda semua. Nah kondisi anak muda zaman Rasul itu betul-betul sebagai poros depan. Ya, dan Nabi jelaskan sekali bahwa syabab artinya masa di mana manusia memaksimalkan kegiatan yang dimiliki gitu loh. Makanya dalam mencapai sebuah kesuksesan semua izin Allah. Cuma ilmu dan fisik itu dikedepankan juga bukan tidak. Ustaz, bagaimana sikap kita nih anak-anak muda di zaman yang seperti ini gitu loh. Ya Ustaz akan sarankan yang pertama, antum belajar tentang kondisi anak muda zaman Rasul. Sehingga antum akan tahu nanti tiap anak muda zaman Rasul itu beda karakter bro, ya. Beda bidangnya beda sekali. Abu Bakar dengan Umar, Utsman, Ali, Abu Thalha, Zubair, Abdullah bin Umar, beda karakter semua. Baju mereka tidak sama, mereka tidak pernah pakai seragam. Kenapa? Karena mereka menggunakan custom pakaian mereka sendiri itu ya, karena sesuai dengan apa bidang mereka gitu. Tapi intinya mereka orang yang terdidik dengan akidah yang baik. Kenapa? Karena masa muda ini masa di mana manusia ini betul-betul memiliki puncak keinginan dalam hidup. Ketika ada ayat mengatakan falamma balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan sampailah dia di puncak usianya. Puncak usia itu 40. 40 itu puncaknya umur. Jadi yang dibilang masa muda sampai 40 itu puncak. 41, 42 itu masa tua. Makanya kalau sudah umur 42 seperti 38, umur 45 seperti 35, umur 50 seperti orang umur 30 tahun, orang umur 60 seperti orang umur 20 tahun, orang umur 70 seperti umur 10 tahun, orang 80 kayak baik. Masa itu kan kita rasakan semuanya. Nah justru penanaman yang kuat yang Nabi ajarkan kepada kita anak-anak muda ini untuk mengerti bahwa kita butuh Allah. Makanya 13 tahun pertama penggemblengan tentang akidah dan terbentuklah karakter-karakter pemuda di zaman Rasul. Antum pernah mendengar yang namanya Mus'ab bin Umair. Nanti bisa di googling tuh, Mus'ab bin Umair. Ini anak muda yang pertama kali berdakwah ke negeri Yasrib yang sekarang Madinah. Nabi belum hijrah saat itu, tapi dia sudah diutus sama Rasul buat berdakwah. Anak muda. Dan yang masuk Islam pertama petinggi kafir, namanya Sa'ad bin Mu'az. Apa dia terpicut dengan ucapannya? Tidak. Dia ngelihat Sa'ad bin Mu'az Mus'ab bin Umair ini anak muda yang punya karakter, penampilannya yang gaul, yang asik, aroma tubuhnya. Kelebihan si Mus'ab ini bisa tercium dari 100 langkah orang berjalan. Ada yang Mus'ab datang saking wanginya beliau. Kemudian kata Sa'ad, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Aku belum pernah lihat manusia seperti ini di si penghuni surga. Good looking. Karena anak muda nggak ada dan juga asik sebenarnya. Kalau ala TV apa adanya gitu, tanpa ada rekayasa.
Kadang-kadang orang tua biar dipoles udah tua mau bilang apa gitu kan ya. Kalau anak muda diem aja enak dilihat gitu loh. Orang tua bergaya kenal gitu kan. Makanya justru fondasi yang dibuat. Nah, ini yang kita lagi bahas nih bro nih. Ya. Pengennya anak muda tuh betul-betul berilmu. Mumpung muda jangan ikut-ikutan. Anak muda sekarang ngapalin dalil tuh gampang banget. Belajar di waktu muda kayak mungkin di atas batu. Belajar kalau sudah tua nanti kayak di atas air. Wallahi. Zaman kita muda 20 tahun ke bawah. Ustaz ngomong sekali ini kan kita bisa ngulang. Umur kita nih 50 begini. Ngapalin 7 hilang 9 tekor 2. Betul ya? Ya intinya sih Anda punya fondasi, kemudian belajar dari para sahabat-sahabat muda dari Rasulullah. Allah musta'an. Ya. Oh iya MC. MC itu ada masalah. Kenapa? Tinggal yang di MC apa dulu nih? Nah, kalau MC-nya buat sesuatu yang haram berarti itu tahun bagian dari sesuatu yang tidak baik. Atau melakukan hal yang tidak baik tentunya ya. MC-nya apa dulu? Karena MC ini kan apa ya dibilangnya? Pemanis. Itu boleh sekali. Dan itu akan membuat antum semangat buat nikah juga. Sampai aku menjadi MC nikah tapi Jones kelamaan. Oh kalau ada musik-musiknya ya di situ lah tugas antum untuk menggantikan musik. Artinya gini, zaman dulu orang nikah banyak tapi asik. Aulimu wal bisya, rayakan pernikahan walaupun dengan kambing yang disembelih kata Rasul. Dan tidak ada musik. Kenapa sekarang kalau nggak ada musik ya ada yang kurang? Ini kan ada yang salah kalau begini. Ya. Ternyata kitanya yang nggak paham musik diharamkan karena menyerupai suara alam. Seperti lukisan diharamkan karena menyerupai makhluk. Berarti kan dulu kan sebenarnya memang kita nggak perlu musik, nggak perlu gambar, karena alam sudah menyiapkan itu kan. Nah, ya, artinya kita masih bisa men-setting acara pernikahan dengan suara-suara alam, ya, dengan angin, dengan nasyid, dengan apa ada bukan tidak. Karena fokusnya bukan ke situ, ijab kabul. Nah kalau di ijab kabul yang diundang orang soleh, orang fokus sama yang datang, ulama semua, udah nggak sempat dari musik. Karena yang diundang nggak jelas dengan musik goyang-goyang perjuangan itu. Tinggal settingan di settingan ya. Artinya MC itu bisa menetralisir bahwa tidak perlu mengkolaborasikan sebuah event dengan yang haram. Ya, maka bisa. Kayak kita bikin event ini sudah yang ke-7 kemarin. Ada TUD. TUD itu tunggu Ustadz datang. Saya pelakunya langsung gitu ya. Saya dikasih bocoran ada kafe ini yang penuh anak muda. Saya datang. Saya bisa buktikan ke teman-teman bahwa bisa kita live gak pakai musik dan asik. Saya bilang jangan disebarkan undangannya. Saya pengen naik ke atas kamu, saya pengen stand up dakwah 15 menit aja. Ternyata baristanya berhenti juga. Ada semua ngobrol. Jadi musola lama-lama di kafe gitu ya. Allah Allah. Jadi MC ya. Mau jadi MC sekarang.